Sekarang aura di sekitar tubuh Qianbei tiba-tiba mengamuk. Badai dahsyat itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia tekan. Namun selain Xiyun, tidak ada orang lain yang bisa merasakan aura itu, jadi mereka menganggap perubahan ekspresinya agak aneh. Xiao Ye, apa yang kamu lakukan di luar? Kenapa kamu tidak masuk ke dalam? Tepat pada saat inilah, sebuah suara terdengar dari dalam balai 100 ramuan. Niat membunuh secara ajaib menghilang tiba-tiba, dan aura yang berputar-putar di langit juga menjadi tenang, yang membuat Xiyun bertanya-tanya, apakah yang baru saja dia rasakan adalah halusinasi atau bukan. Namun yang tidak dia ketahui adalah, bahwa panggilan Guru Woyun telah menyelamatkan hidupnya. Dengan ketegangan yang sekarang dilepaskan dari seluruh tubuhnya, Xiyun jatuh lemas ke tanah. Punggungnya dipenuhi keringat dingin, dan dia terengah-engah. Xiao Yun, aku datang. Qianbei telah menerima perintah Guru Woyun, jadi tanpa melirik Xiyun lagi, dia berjalan menuju balai 100 ramuan. Dibandingkan dengan iblis yang barusan, dia saat ini lebih jinak daripada kelinci. Semua jejak niat membunuh telah menghilang. Nona, Hun Fei menatap Xiyun dengan heran. Apa yang terjadi pada Anda? Tidak ada. Xiyun menggelengkan kepalanya, menyeka keringat di dahinya, dan menggertakkan giginya saat dia berkata, Penatua Hun Fei, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia melihat untuk terakhir kalinya ke arah yang ditinggalkan Qianbei, dan hatinya kembali merasakan sakit. Qianbei, apakah kamu benar-benar telah dicuci otak sejauh ini? Aku tidak akan menyerah, kamu milikku, aku tidak akan membiarkanmu membawa orang lain ke dalam pelukanmu, jadi aku harus membuatmu memulihkan ingatanmu dan membunuh Guru Woyun dengan tanganku sendiri. Di halaman belakang, Zixi menatap gadis di depannya, dan mengangkat alisnya dengan curiga. Gadis, bagaimana perasaanmu? Sangat aneh. Alis elegan Guru Woyun sedikit menyatu. Tepat saat serangan Ling Yi hendak mendarat, aku berhasil memindahkan kekuatan tinjunya ke tubuhku. Jika aku terus dipukuli beberapa kali lagi, aku mungkin akan bisa menembus ke Qi level 7. Zixi tersenyum. Jiwa dan tubuhmu ditempa ulang oleh pagoda ilahi kuno, jadi kamu jauh lebih kuat dari kebanyakan orang. Namun jangan lupa, jangan memaksakan diri ketika kamu bertemu dengan ahli yang benar-benar kuat, karena ahli sejati dapat menghancurkanmu dalam sekejap. Ini tidak sesederhana menderita cedera. Sejak awal Zixi telah berencana untuk melatihnya, namun dia tidak memberinya terlalu banyak dukungan, karena itu malah akan merugikan kemajuannya. Juga, Zixi menyipitkan mata ungunya. Gadis, kamu harus berhati-hati dengan gadis bernama Xiyun itu. Xiyun. Guru Woyun menatap Zixi dengan ragu. Apakah kamu mengenalinya? Tidak. Zixi menggelengkan kepalanya. Aku hanya merasa dia sangat berbahaya, jadi kamu tidak boleh berhadapan langsung dengannya untuk saat ini. Tentu saja dengan bakatmu, kamu akan melampauinya dalam 3-5 tahun paling banyak, namun sekarang bukan waktunya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia beritahu ke Guru Woyun untuk saat ini. Mengapa wanita itu memiliki auranya? Mungkinkah Xiyun terkait dengan orang itu? Memikirkan hal ini hati Zixi tenggelam, tatapan yang diarahkan pada Guru Woyun membawa seutas emosi yang kompleks. Gadis,
Aku harap kamu bisa tumbuh lebih cepat. Apakah itu kekuatanmu? Atau tatapan iblis itu menyapu ke atas dan ke bawah tubuhnya, dan bibir pria itu melengkung menjadi senyum memesona yang mulia dan luar biasa. Itu pasti mampu membuat makhluk hidup jatuh cinta padanya. Namun, Guru Woyun hanya menatapnya dengan tatapan tajam. Hentikan tatapan jahat itu, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Lalu kamu tertarik pada siapa? Sudut bibir Zixi terangkat saat dia tersenyum tipis. Qianbei Ye, aku sudah memberitahumu sebelumnya, orang itu bukan orang baik, kamu harus menjauh darinya. Zixi. Senyum Guru Woyun menghilang sedikit demi sedikit, wajahnya yang cantik diselimuti oleh sisa-sisa cahaya matahari terbenam. Aku memang belum lama mengenal Xiao Ye, tapi aku adalah orang pertama yang dia temui. Saat ini dia sudah kehilangan semua ingatannya, tidak peduli kesalahan apa yang dia lakukan di masa lalu, saat ini dia tidak lagi mengingatnya. Tidak masalah apakah dia dewa atau iblis, bahkan jika dia dengan santai mengakhiri hidup seseorang, itu juga demi melindungiku. Aku percaya niatnya dalam melindungiku adalah murni, ini karena aku satu-satunya yang dia tahu di sini. Memang benar aku tidak cukup tahu tentangnya, aku tidak tahu masa lalunya, dan aku bahkan tidak tahu rasa sakit dan pengkhianatan seperti apa yang dia alami. Namun ini tidak berarti bahwa aku tidak akan pernah percaya padanya. Apakah itu Xiao Ye, kamu, atau Luo Yin, atau bahkan saudara laki-lakiku yang belum kutemui? Jika ada di antara kalian yang dalam bahaya, aku tidak akan hanya duduk dan menonton. Mungkin Qianbei Ye di masa lalu telah membuat kesalahan besar, tetapi dia yang sekarang hanyalah anak yang tidak bersalah di matanya. Lebih jauh lagi, itu adalah fakta bahwa ingatannya telah disegel. Seseorang yang telah kehilangan semua ingatannya secara alami akan melihat orang pertama yang mereka temui sebagai ibu mereka. Justru karena Xiao Ye tidak memiliki ingatan apapun, maka Guru Woyun akan begitu mempercayainya. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan begitu dekat dengan pria ini. Zixi, aku tidak bisa melindungi ibuku di masa lalu, dan aku bahkan tidak bisa melindungi adikku yang aku anggap berharga seperti hidupku sendiri. Dalam hidup ini, aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama, karena aku telah kehilangan orang-orang yang berharga bagiku sebelumnya, sehingga aku akan lebih menghargai orang-orang di sekitarku sekarang. Gadis itu mengangkat kepalanya, dan wajah lembut yang masih menyimpan jejak masa kecilnya sekarang membawa pancaran tekadnya. Keputusan itu tampaknya telah menyentuh hati Zixi, karena secercah senyum muncul di pupil matanya. Tepat ketika dia akan berbicara, gelombang dingin melintas di matanya. Seseorang datang. Tepat setelah dia selesai mengatakannya, dia berubah menjadi semburan cahaya ungu dan menghilang dari halaman. Alis Guru Woyun sedikit terangkat, dan menoleh untuk melihat. Dia melihat Penatua Yu berjalan ke arahnya dengan langkah cepat. Nona Sulung, Leng Yanfeng ada di sini. Dia menyebutkan bahwa dia ingin bertemu dengan Anda. Leng Yanfeng. Guru Woyun menatap kosong sejenak. Putra mahkota negara Azure Dragon, murid sekte pemurnian senjata, apa yang dia inginkan dariku? Pelayan ini tidak yakin. Penatua Yu menggelengkan kepalanya. Nona Sulung, apakah Anda akan bertemu dengannya? Jika Anda tidak mau, maka saya akan menolaknya sekarang.
Tidak perlu. Gu Ruoyun mencibir. Aku ingin melihat apa yang dicari Leng Yanfeng. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Apa yang dia lakukan di sini? Pada saat ini di dalam toko obat di Balai 100 Ramuan, Leng Yanfeng mengambil cangkir teh di tangannya dan menyesapnya. Ekspresinya sedingin dan seberat gunung es. Bahkan ketika dia melihat Penatua Yu memimpin Gu Ruoyun, tidak ada yang berubah di mata dingin itu. Aku hanya orang yang tidak dikenal. Aku ingin tahu urusan apa yang mulia datang ke Balai 100 Ramuan untuk mencariku. Atau mungkinkah yang mulia terlalu haus dan tidak ada teh yang enak di rumahnya, jadi kamu hanya menggunakan kunjunganmu sebagai alasan untuk minum secangkir teh yang enak. Semua orang tahu bahwa teh yang disajikan di Balai 100 Ramuan adalah teh obat yang langka. Jika dia orang normal, Leng Yanfeng akan menjadi marah karena malu akan provokasi Gu Ruoyun. Namun ekspresinya tidak berubah sama sekali, wajah tampannya itu tetap sedingin batu.